Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat, tanggal 25 Februari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Roy Suryo melaporkan Gus Yakut ke polisi yang memperbandingkan Hasan dengan gonggongan anjing. Dalam negara hukum, setiap orang bebas melaporkan orang lain yang bersalah kepada kepolisian. Sebaliknya, bila laporan si pelapor tidak terbukti, maka si pelapor dapat dituntut balik dilaporkan ke polisi dengan maksud jangan gampang saja menuntut orang lain yang tidak bersalah demi menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Terkait pernyataan Menteri Agama Gus Yakut, dituduh Roy Suryo membandingkan Hasan dengan gonggongan anjing. Melihat penjelasan Menteri Agama, Gus Yakut membuat surat edaran pengaturan penggunaan toa untuk kepentingan bersama agar tidak terlalu berisik suaranya, misalnya dalam lingkungan perumahan, memelihara anjing banyak dan gonggongannya atas gonggongan anjing tersebut bisa menimbulkan berisik suaranya, mengganggu yang tinggal di rumah tersebut. Gus Yakut tidak membandingkan Hasan dengan gonggongan anjing, hanya menyatakan kata misal dan juga tidak ada menyebut kata Hasan. Laporan Roy Suryo kepada polisi. Dalam memeriksa laporan Roy Suryo, pertama yang akan diperiksa semuanya adalah polisi memeriksa beberapa orang saksi ahli bahasa, dan nanti dari hasil kesaksian daripada para saksi ahli tersebut, maka nanti polisi mengambil kesimpulan bahwa tidak ada unsur kesalahannya. Sehingga saya lihat dalam masalah ini, kalau para saksi nanti sudah saksi ahli diperiksa polisi, kemungkinan tidak ada keterangannya yang mengandung unsur kesalahan daripada Gus Yakut tersebut, dan tidak cukup bukti atau tidak ada unsur kesalahannya. Dalam arti tidak ada unsur kesalahannya, Gus Yakut perkaranya diarsipkan, tidak diproses lagi. Sebaliknya, Gus Yakut dapat melaporkan mengadukan Roy Suryo ke polisi melanggar pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya 9 bulan, dapat diterapkan Undang-Undang ITE, ancamannya selama hukuman 6 tahun. Harapan saya polisi dengan netral memeriksa Gus Yakut. Bila tidak ada unsur kesalahannya, balik menuntut Roy Suryo ke polisi agar tidak sembarangan melaporkan orang yang tidak bersalah ke polisi demi menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Polisi menerapkan asas equality before the law. Jadi semua dipersamakan. Walaupun siapa yang salah yang harus dihukum. Kalau Gus Yakut yang salah dihukum. Kalau yang salah itu asli Roy Suryo ya dihukum. Tidak persoalan dia walaupun dia anggota partai politik tertentu dan mantan menteri. Dan tidak perlu itu dipermasalahkan. Kalau memang dia salah ya dihukum. Jadi itu saya lihat. Jadi kalau melihat daripada laporan Roy Suryo tersebut, kalau nanti sampai polisi sudah memeriksa sekitar 20-30 saksi ahli, terutama saksi ahli bahasa, nanti diduga keterangan para saksi itu pasti dugaan saya tidak ada menyalahkan daripada Gus Yakut tersebut, dan juga tidak ada ditemukan unsur kesalahannya. Maka kalau tidak ada ditemukan unsur kesalahannya, maka Gus Yakut nanti bisa menuntut balik Roy Suryo tersebut ke pengadilan. Yang ancaman hukumannya hal itu adalah melanggar pasal 310 KUHP, ancamannya selama 9 bulan, dapat diterapkan Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya selama 6 tahun. Jadi kalau memang tidak ada unsur kesalahannya, jangan kita malah kita melaporkan seseorang itu mengganggu keamanan ketertiban tengah-tengah masyarakat. Jadi membandingkan Hasan dengan
gonggongan anjing. Misalnya tidak ada unsur, dia hanya kata misal, tidak membandingkan antara gonggongan anjing dengan asan tersebut. Hanya misal, kalau misalnya di dalam satu lingkungan masyarakat di mana rata-rata di sana ada memelihara anjing, sekali menggonggong karena akan mengganggu tetangga. Nah, itu tidak dibandingkan dengan suara asan, itu hanya kata misal. Ya, semua bisa dimisalkan permasalahan. Jadi saya lihat pernyataan tuduhan Roy Suryo ini tidak ada unsur kesalahannya. Karena tidak ada unsur kesalahannya, maka nanti Roy Suryo bisa dituntut balik ke pengadilan, ke polisi, lewat polisi langsung nanti dituntut di muka hakim yang ancamannya 9 bulan dan dapat dituntut juga Undang-Undang ITE melanggar pasal tertentu yang ancaman hukumannya selama 6 bulan. Jadi ini perlu dituntut balik agar tidak setiap orang enak saja melaporkan seseorang yang tidak ada unsur kesalahannya ke polisi demi menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat tersebut. Sekian dan terima kasih.